sudah ada di catatan di Lauhul Mahfuz. Jadi nama capres dan cawapres Indonesia itu sudah ada di situ. Kalau kita bekerja bukan dengan target yang besar, biasanya adrenalin kita itu tidak keluar. Kan bisa jadi artinya putaran pertama ikut sebagai kandidat, putaran kedua ikut sebagai tim ses. Tapi kita tetap memang perlu menetapkan target yang besar untuk bisa bisa memotivasi diri kita sendiri. Karena kalau lanjut 2 putaran, kan secara finansial pasti berdarah-darah. Jarak elektabilitas untuk memenangkan pilpres 1 putaran itu masih 2 digit gitu ya. Karena pasangan Prabowo Gibran ini adalah pada dasarnya kekuatan utamanya itu kan di simbol rekonsiliasi. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora, kembali bersama saya Deddy Minggular dalam Anies Mata Menjawab episode ke-22. Nah, sekarang saya mau bicara agar rileks, santai sekali karena badannya capek banget. Kalau lihat wajah saya agak kurang teratur, walaupun memang strukturnya dari dulu seperti ini. Tapi ini membuktikan bahwa saya kerja di dapil yang bukan main, siang dan malam. Berjuang begitulah besti. Nah, untuk itu, lalu suara juga paro, biasa. Diminta nggak diminta, tentu kita pidato. Nah, untuk itu lagi berjuang. Ini betul-betul hiruk pikuk. Hanya saja memang pileg ini tertimbun dan tertutup isu pilpres sejak tahun 2019. Sehingga caleg-caleg atau pemilu legislatif tidak menjadi populer. Nah, sekarang kita bicara soal pilpres. Nah, hari ini itu adalah 7 hari menjelang kampanye terbuka pilpres. Lalu setelah daftar, setelah undian nomor urut, setelah pengumuman tim sukses, terus tahapan-tahapan tersebut dilalui. Sekarang di ujung ini ada bukan isu tapi mungkin juga adalah perbincangan terutama para surveyor, para lembaga survei atau masyarakat tokoh menggadang-gadang, mengira-ngira kira-kira isu yang akan muncul adalah 1 putaran. Dari kubu semua pasangan termasuk juga Prabowo Gibran mengatakan bahwa kemungkinan bisa 1 putaran. Kita tanyakan sama Anies Mata, sebetulnya gimana sih? Di mana sih alasan memungkinkannya atau alasan tidak memungkinkannya ketika semua capres mengatakan bisa dan ingin menyelesaikan 1 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Wajah kita kayaknya sama. Sama. Sama-sama capek. Ada 2. Lelah di dapil, menanti. Menanti yang belum pasti. Sehat. Jadi kalau orang pergi perang, terus wajahnya tidak belepotan, lumpur, debu atau darah. Jangan nggak perang. Jangan nggak perang. Jadi kalau buka capek begini, buka begini capek, ini udah benar ini. Udah benar. Berarti kerja ini. Buat sahabat Gelora, kita walaupun bukan psikolog, harus lihat gestur orang sekarang nih. Kalau lelah kayak saya cuma 2 persoalannya, ya. Lelah di dapil sama lelah di batin. Biasanya kalau lelah batin berarti logistik kurang. Jadi baik sumber daya maupun sumber kehidupan memang sedang menguji kita dalam perjuangan memenangkan Partai Gelora di 2024 ini. Oke, itu risiko perjuangan, Tom. Dan saya kira sebagai pejuang, sebagai orang-orang yang punya pengalaman, baik kalah maupun menang, itu hal yang biasa saja. Kita terima dengan baik saja. Ini yang penting sehat. Pak Anies sehat. Kemudian juga alhamdulillah, terima kasih untuk semua para penonton Anies Mata Menjawab, tentunya viewer ini semakin hari semakin minggu ini terus meningkat. Artinya ada animo masyarakat yang terus berkeinginan untuk mengetahui pendapat atau pandangan-pandangan atau pikiran Pak Anies. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya dan terus pantau setiap minggu indeks kecerdasan Anda bertambah karena menonton Anies Mata Menjawab. Nah, ini soal 1 putaran gimana ini? Jadi begini Bang, saya mau menyapa juga dulu sahabat Gelora dan semua yang mengikuti acara kita ini secara rutin ya. Kita berjumpa lagi. Saya sengaja ingin menjawab perbincangan yang sekarang sedang rame ya. Dari lembaga-lembaga survei maupun tema kampanye atau
katakanlah target dari kandidat capres cawapres ini untuk memenangkan pilpres dalam satu putaran. Seperti apa sih peluangnya? Pertama-tama saya mau menjelaskan dulu Bang Ming. Kita bawa dulu persoalan ini kepada persoalan yang sangat basic secara agama. Wah, penting. Simak baik-baik. Hasil pilpres 2024 ini kan sudah ada di catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ada di Lauhul Mahfuz namanya. Mahfuz ya. Bukan Mahfuz Sidik ya. Sudah ada di catatan di Lauhul Mahfuz. Jadi nama capres dan cawapres Indonesia itu sudah ada di situ. Jadi kita ini hanya menjemput takdir. Kita ini mau menjemput takdir. Cuma baik capres, cawapresnya, maupun tim suksesnya, maupun pemilihnya, maupun lembaga surveinya, nggak ada yang tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Iya kan? Bahkan kalau kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Dan tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Kalau tahu lembaga survei nggak laku. Jadi kita kembalikan dulu ke situ ya. Siapapun pemenangnya itu sudah ada di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti waktu kita membaca, melihat hasil akhir dari pertarungan ini, dari kompetisi pilpres ini, kita kembalikan lagi kepada persoalan itu. Itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa Indonesia. Apapun hasilnya, kita menerima ketetapan takdir itu. Itu satu dulu ya. Ini persoalan agama yang sangat basic. Supaya nanti kita bekerja keras, tapi setelah itu kita melepaskan hasilnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada persoalan yang basic juga secara psikologis gitu ya. Kalau kita bekerja bukan dengan target yang besar, biasanya adrenalin kita itu tidak keluar. Biasa-biasa aja. Semangat kita itu tidak keluar. Jadi saya juga percaya bahwa semua kandidat sekarang ini memasang target satu putaran, baik satu putaran menang gitu ya, ataupun paling tidak bisa masuk ke putaran kedua kalau akhirnya ada putaran kedua. Iya kan? Tapi maksudnya dengan menetapkan target yang besar itu, semua orang sebenarnya sedang memicu dirinya sendiri, sedang memotivasi dirinya sendiri untuk memenangkan pertarungan itu. Pak Anies, menarik tadi kata satu putaran. Obsesi semua orang satu putaran ini artinya pemilu hanya satu putaran selesai. Tapi satu putaran juga bisa saja. Satu putaran sekali itu lalu dia berhenti. Maksudnya ikutnya cuma di putaran pertama. Bisa juga, bisa ya. Jadi target satu putaran tapi maksudnya cuma ikut satu putaran. Berharap bisa berunding di putaran kedua walaupun ikut. Kan bisa jadi artinya putaran pertama ikut sebagai kandidat, putaran kedua ikut sebagai tim ses. Kan bisa begitu juga kan? Yang penting ikut dua putaran. Iya. Jadi sebenarnya dengan menetapkan target, saya juga yakin teman-teman di KIM, di Koalisi Indonesia Maju ini menetapkan target Prabowo Gibran menang satu putaran. Saya lihat juga teman-teman di Amin juga menetapkan target yang sama, semuanya satu putaran. Semua orang boleh punya obsesi. Itu lebih seperti cara kita memotivasi diri kita sendiri untuk bekerja lebih keras seperti itu, menjemput takdir. Betul. Yang tadi saya katakan itu ya. Karena kan tidak ada yang tahu kan, jadi kita semuanya kerja keras aja dulu. Nanti hasil akhirnya bagaimana? Kita lihat lagi. Tapi kita tetap memang perlu menetapkan target yang besar untuk bisa bisa memotivasi diri kita sendiri. Yang ketiga, memang ada juga persoalan ekonomi, Bang Min. Kalau pilpres ini berlangsung nanti hanya satu putaran, kita akan melakukan penghematan. Saya tanya teman-teman di kabinet ya, kira-kira berapa bisa menghemat? Berapa besar anggaran negara kita bisa hemat kalau pilpresnya nanti cuma satu putaran? Dibanding dua putaran yang kosnya pasti lebih tinggi. Itu penghematannya bisa 17 triliun. 17 triliun. Ya. Jadi itu juga bukan angka yang kecil gitu ya. Ya kan?
Nah, itu dari sisi anggaran negara. Dari sisi anggaran pemenangan kandidat itu kan lain lagi gitu kan. Dari angka penghematan 17 triliun itu mungkin nggak dibagikan pada caleg-caleg untuk bikin baliho gitu. Itu pertanyaan para caleg. Kalau masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan bisa nggak dijadiin BLT? Iya kan? Nah, jadi kita juga melihat bahwa negara juga berharap, ya kan? Tentu juga teman-teman KPU juga kan berpikir, ya pekerjaan mereka lebih cepat selesai kalau cuma satu putaran dan kita bisa melakukan penghematan anggaran negara yang lebih bagus. Tapi secara keuangan, saya kira tiga kandidat ini juga sama-sama punya harapan begitu ya. Karena kalau lanjut 2 putaran, kan secara finansial pasti berdarah-darah. Siapapun yang masuk di putaran kedua, ya kan? Mau dia di istilahnya pemenang nomor 1 di putaran pertama atau nomor 2, ya. Mau jaraknya jauh, selisihnya jauh atau dekat, kan akhirnya harus fight lagi kan. Dan itu ada waktu kira-kira sekitar 4 bulan. Dari bulan Februari ke bulan Juni kalau nggak salah jadwalnya. Iya kan? Kita melewati bulan Ramadan. Semua kandidat juga pasti berpikir ini kosnya. Di bulan Juni mantap, setelah Lebaran mungkin. Jadi semua kandidat juga akan berpikir bahwa 2 putaran itu akan terlalu mahal juga bagi mereka ya. Secara mental juga lelah. Sangat melelahkan. Akan tetapi akan muncul juga tudingan seolah-olah bahwa kita tidak demokratis. Biar hasilnya yang terakhir. Nah, tapi juga bagi para donatur yang membantu pendanaan para caleg ini, para capres ini, sama juga pertanyaannya itu. Bahwa 2 putaran itu akan sangat melelahkan juga mereka secara finansial. Karena para bohir ini di putaran kedua pun pasti dimintai lagi. Tolong ampun, seputaran aja deh. Jadi ini memang ini ada persoalan dari sisi itu. Kita ini memang ini kan negara besar ya. Ini negara demokrasi ketiga terbesar gitu ya. Cuma saya potong Pak Anies. Memang walaupun saya tidak pernah mendengar secara eksplisit bahwa setiap pasangan berani mengatakan saya akan selesaikan 1 putaran, nggak ada. Takut dia memandra, kata Mandra, sombong amat lu. Nah, memang dari sisi keuangan begitu ya, baik keuangan negara, keuangan kandidat, keuangan donatur, gitu ya. Nah, kemudian ada persoalan pengalaman historis kita gitu. Pernah juga ada di tahun 2009 capres-cawapresnya atau pasangannya ada 3. Tapi tetap 1 putaran. Pak SBY memenangkan waktu itu dengan 1 putaran. Hebat. Jadi juga ada pengalaman bahwa pengalaman 1 putaran dengan 3 kandidat itu juga mungkin terjadi. Gitu ya. Memang lebih berat, ya. Tapi itu pernah terjadi juga. Gitu. Artinya tim masing-masing harus bekerja keras untuk bisa menangkan 50% plus 1. Betul. Dan itu bukan pekerjaan mudah itu. Sebaliknya pernah juga ada cuma 2 pasang, yaitu Pilpres 2014 dan 2019. Memang 1 putaran, tapi lanjutnya di Mahkamah Konstitusi. Karena ada gugatan. Jadi secara tempo, waktu panjang juga akhirnya. Juga. Iya kan? Yang nggak mungkin 2 pasang itu 3 putaran. 2 putaran. 2 putaran. Itu 2 pasang 2 putaran nggak mungkin ya. Cuma komedi putar. Gitu. Jadi ini faktor-faktor semuanya yang kita pertimbangkan dan memang kita perlu mengejar supaya kalau bisa memang 1 putaran ya. Nah, ada poin kelima yang juga saya mau sebutkan Pak Amin gitu ya. Waktu kita bicara misalnya terutama kita di tim Prabowo Gibran ini bicara kita menang 1 putaran. Tidak boleh kita menafsirkan itu sebagai semacam keangkuhan, jumawa begitu ya. Katakanlah itu cara kita memotivasi diri kita sendiri ya. Jadi perlu juga audiens kita, para pemilih masyarakat memahami bahwa 1 putaran itu bukan semacam statement bahwa itu hal yang pasti akan terjadi. Enggak. Itu kalau pakai bahasa orang Muhammadiyah itu namanya amal usaha. Amal usaha. Ya. 1 putaran ada syaratnya, ya kalah pun memang ada alasannya. Iya, jadi ini usaha semuanya. Nah sekarang dengan semua pertimbangan itu sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sebesar apa peluang secara khusus ya Prabowo Gibran memenangkan
Pilpres ini satu putaran. Kan kita ada di koalisi ini kan. Kita juga perlu menjawab pertanyaan ini. Kalau kita melihat secara umum, yang pertama survei-survei ya. Oke. Survei-survei ini saya ini mau menegaskan kembali bahwa saya percaya survei ini sebagai instrumen ilmiah untuk membaca fakta-fakta atau realita lapangan. Untuk ukuran. Untuk ukuran. Kalau digunakan secara apa adanya, itu membantu kita memahami realitas secara apa adanya. Tapi karena di negeri kita ini kadang-kadang lembaga survei juga merangkap sebagai konsultan, sehingga seringkali ada make up kepada survei ini, sehingga hasilnya tidak betul-betul menunjukkan objektivitas, tidak menunjukkan realita yang sesungguhnya, tapi lebih menunjukkan realita yang diinginkan. Ya, jadi tingkat subjektivitasnya cukup tinggi. Itu semacam wishful thinking kalau istilahnya. Maksudnya maunya begitu. Paham deh, enak kan udah dibayar. Ya gitu. Nah, karena itu ini membuat seringkali survei-survei ini juga mengalami bias. Ya kan? Nah, sekarang karena dia juga dipakai sebagai alat pembentuk opini, di luar dari dia sebagai alat menemukan, membaca fakta-fakta, ya masing-masing kandidat atau tim sukses atau partai-partai atau kandidat ya pintar-pintar membaca survei itu semuanya gitu. Mana yang di mana realitasnya, di mana make up-nya. Ya kan? Kan kadang-kadang antara realitas dan make up itu bisa terlalu jauh gitu ya. Menjadi seperti wajah aja kan. Terkesan tidak rasional. Kan ada yang istilahnya kalau orang di fotonya lebih bagus daripada aslinya. Itu editing tingkat dewa. Kan bisa begitu juga kan? Ya. Tapi oke, sekarang kita coba melihat dari semua survei-survei ini, saya tidak ingin menyebutkan survei-surveinya apa saja yang sudah kita lihat, karena ini kan tiap hari ada saja lembaga survei baru yang memunculkan hasil surveinya, dan ini kan bacaan yang dinamis terhadap situasi. Tapi kita bisa mengambil beberapa fakta yang cukup mendasar atau bisa kita katakan kebenaran yang ada hampir di semua lembaga-lembaga survei itu gitu ya. Bahwa Prabowo Gibran ini untuk memenangkan Pilpres satu putaran 50+1, katakanlah 51%. Kalau kita ambil angka konservatifnya masih memerlukan elektabilitas 2 digit. 2 digit, betul ya. Betul. Masih memerlukan elektabilitas 2 digit itu. Kalau kita ambil misalnya survei yang mengatakan sudah 40%, berarti kan masih perlu 11%. 11% lagi. Kalau kita ambil misalnya yang mengatakan 34, seperti di surveinya Indobarometer misalnya, berarti kan masih perlu berapa persen lagi itu kan? Ya, betul. 15-16% lagi kan untuk itu. Jadi artinya kita bisa sepakat, kan ada juga yang mengatakan 43, tapi mungkin lebih bagus kita ambil yang konservatif. Jadi kita bisa mengatakan bahwa peluang ke arah itu potensinya ada, terbuka dan sangat mungkin, tetapi jaraknya itu masih sekitar 2 digit ya. 17 sampai 18%. Katakanlah misalnya ya 11% lah paling sedikit kalau kita ambil angka yang 40 atau 15% atau 16% dan seterusnya. Yang jelas ini kira-kira masih di angka 2 digit per hari ini ya. Hari ini hari Senin ini ya, waktu kita menyampaikan masalah ini. Mungkin besok lain lagi cerita kan. Nah, jadi kita ambil dulu sisi yang konservatifnya, bahwa jarak ke satu putaran itu 2 digit elektabilitas itu. 2 digit itu masih membutuhkan effort yang cukup tinggi. Kalau dari sisa waktu sekitar 75 hari plus 7 hari sampai sekarang, nanti kan ada 75 hari waktu kampanye terbuka, kita tarik ke sekarang ada 7 hari sisanya kan. Dan minggu tenang juga 7 hari. Nah, jadi kan kira-kira sekitar 82 hari. Sisa waktu yang tersedia untuk mengejar 2 digit elektabilitas. 2 digit Ya elektabilitas. kan? Tergantung nanti startnya di terakhir berapa titik surveinya rata-rata ya pada umumnya. Jadi, apa di 34 atau di 40?
Ini kan survei kan dinamis. Ya. Waktu masa pengambilannya kan pengambilan sampelnya kan beda-beda ya. Jadi selalu dinamis. Jadi cuma kita ini mengambil perkiraan yang konservatif saja gitu, bahwa jarak elektabilitas untuk memenangkan Pilpres satu putaran itu masih 2 digit gitu ya. Ya kalau 2 digit salah angkanya, nomor urutnya Prabowo Gibran kan. itu poin yang penting menurut saya garis bawahi ya. Tapi kalau kita bicara dari sisa 82 hari waktu yang tersedia ini, dengan target 2 digit elektabilitas tambahan itu, menurut saya peluangnya masih sangat terbuka lebar. Ya. Nah, sekarang kita zoom lagi sedikit lebih dalam. Ya. Di mana sih sebenarnya medan tempurnya yang paling berat? Ya. Ya kan? Kelebihan ini bicara geografis ya, iya, battleground-nya ya. Iya, battleground-nya. Okay. Kelebihan pasangan Prabowo Gibran ini adalah dia komplementer secara elektoral. Komplementer. Saling melengkapi secara elektoral. Pak Prabowo punya basis Jawa Barat lama dari Pilpres 2014-2019. Kalau kita mengatakan bahwa ini sedikit terpotong dengan terdiskon dengan misalnya pasangan Anies Muhaimin, katakan kita ambil saja bahwa itu terpotong seperti itu, tapi warisan elektabilitas Pak Jokowi yang kita harap menurun ke Gibran ini itu juga ada besarnya. Jadi sehingga ini saling melengkapi secara elektoral ya. Yeah. Dan saya kira alasan elektoral inilah yang juga mendorong Pak Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya. Ya, dan Pak Prabowo itu diuntungkannya karena apa? Saya kira secara standar bisa mudah mengukur kan? Karena tiap 5 tahun dia ikut. Iya. Jadi rutin ya. Kan beliau ikut Pilpres kan dari sebagai wakil tahun 2009 kan. 2009 ya. Sebagai capres 2014, 2019 capres lagi, sekarang capres lagi. Jadi pada dasarnya ini yang keempat ya. Artinya pasti sudah ada basis yang rada stabil, terbentuk sebagai basis dukungan beliau. Dan angka-angka itu menjadi konstan akhirnya. Konstan ya. Katakanlah terdiskon dengan misalnya faktor Anies, faktor Amin ini, tapi diskon ini tidak terlalu besar. Makanya kalau kita melihat bahwa hampir di semua survei kan memang Pak Prabowo masih nomor 1 ya. Hampir di semua survei. Jadi kita bisa mengatakan bahwa peluang terbesar Pak Prabowo Gibran ini memenangkan pertarungan, salah satu faktor paling pentingnya adalah karena pasangan ini komplementer secara elektoral, saling melengkapi secara elektoral. Nah, basis terberat dalam pertarungan ini menurut saya itu di 2 tempat. Di basis kanan ini adalah di Banjabar, jadi Banten, Jakarta dan Jawa Barat, dan kemudian di Jawa Tengah. Gitu ya. Sebetulnya battleground-nya di situ yang menentukan. Di 2 tempat ini sebenarnya nanti yang akan sangat menentukan kunci ya. Jadi kalau orang bilang memang Jawa adalah kunci, ya memang iya. Karena kan terpadat. Nah, kalau kita lihat yang sekarang masih perlu kita ukur, berapa besar faktor Gibran nanti bisa memenangkan Jawa Tengah. Dan berapa besar suara Pak Prabowo yang sudah terdiskon oleh faktor Anies dan Muhaimin ini bisa dikembalikan lagi ke Pak Prabowo gitu. Kan kira-kira itu kan. Nah, kalau menurut saya kalau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur secara umum kita bisa mengatakan cukup yakin lah bahwa insya Allah Pak Prabowo akan memenangkan wilayah-wilayah itu semuanya gitu ya. Jadi battleground-nya yang paling berat di sini. Kalau di Banjabar ini adalah persoalannya adalah tingkat elektabilitas. Bisa nggak Pak Prabowo mendapatkan elektabilitas 60% plus di Banjabar ini? Di Banjabar ini kan seperti perolehan beliau pada pilpres-pilpres sebelumnya. Ya, betul. Ya kan? Di Jawa Tengah mungkin tantangannya adalah bisakah menjaga jarak atau bahkan memenangkan. Ya kan? Nah,
Jadi dua tempat ini insya Allah ya ini akan menjadi battleground yang utama. Tapi ini juga yang menjadi kelebihan Pak Prabowo itu tadi, pasangan ini. Karena mungkin Banjabar itu Pak Anies harus dijadikan prioritas oleh Pak Prabowo, justru bukan hanya penguatan tapi melampaui dari harapan yang sudah ada gitu loh. Nah tinggal mungkin di Jawa Tengahnya tidak terlalu berat untuk bisa menambah nilai elektabilitasnya. Nah begini Pak Amin, jadi kalau kita bicara di basis Pak Prabowo ini, kan faktor-faktor dukungan untuk meningkatkan elektabilitas beliau di sini kan cukup bagus ya, untuk bisa kembali ke angka yang lama. Misalnya kalau faktor dukungan tokoh misalnya kan ada Kang Emil ya, Pak Ridwan Kamil, ada Pak Deddy Mulyadi, ada Deddy Mizwar secara ketokohan, tapi juga kan Gerindra, Golkar cukup kuat di sini. Dan saya kira di basis ini mudah-mudahan Partai Gelora bisa memberikan kontribusi yang besar insya Allah. Kita berharap insya Allah kayak gitu ya. Jadi ini menurut saya dua battlegroundnya yang paling menentukan ya, menentukan. Kemudian nanti ada battleground yang lainnya, dia tidak bersifat teritorial, tapi dia bersifat kelompok umur, di kelompok pemilih pemula di Gen Z ini ya. Dan saya kira ini juga satu kelebihan pasangan Prabowo Gibran ini ya, bahwa mereka punya peluang besar memenangkan ini satu putaran. Karena Pak Prabowo ini capres tertua, tapi Gibran adalah cawapres termuda. Jadi ini bisa melengkapi basis konservatif ini di sini di kelompok umur ini, terutama di pihak ibu-ibu. Ya untuk pilpres mungkin boleh dikatakan kalau bahasa pergaulan anak-anak, yang satu yang senior banget, yang satu ya junior banget. Ya. Ada bangetnya dua-duanya. Nah, tapi justru itulah kelebihannya kan. Ya. Jadi mereka bisa, jadi Gen Z ini insya Allah bisa direbut oleh Gibran. Nah, yang ketiga dari sisi peluang kita bicara ini ya, peluangnya gimana? Jadi satu secara teritorial mungkin, yang kedua ini secara kelompok umur ini juga mungkin. Nah, yang ketiga ini secara mood ya. Dari beberapa kali acara publik ya, crowd yang kita adakan, baik waktu pendaftaran ke KPU ya, pengambilan nomor urut. Nah, saya ikut kemarin di Medan. Saya merasakan ada semacam histeria orang itu. Ada histeria mulai muncul. Ada antusiasme yang luar biasa orang memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran ini gitu ya. Jadi terasa kita melihat mood masyarakat di lapangan ini pemilih sedang mengalir ke sini. Ya. Cuma proses mengalirnya pemilih ini sekarang karena faktor mood tadi ini belum sepenuhnya terbaca di survei-survei yang sekarang sedang berlangsung gitu. Saya kira kalau akan ada survei 2-3 minggu lagi, mungkin angka ini akan berubah secara drastis ya. Jadi karena faktor teritorial tadi dan juga kelompok generasi umur tadi ini faktor yang mendorong adanya semacam mood yang mulai terbangun. Mood yang mulai terbangun berubah perlahan-lahan menjadi histeria. Ini yang mulai mengalir sekarang. Di samping itu kan ada semacam aura kegembiraan ya. Karena faktor Gibran ini ya, terutama di kelompok Gen Z begitu ya. Saya menyaksikan bahwa ini akan menjadi sisi kontras pembeda yang sangat penting antara Pilpres sekarang dengan Pilpres 2014 dan 2019. Dua Pilpres itu kan tegang banget ya rasanya itu. Karena pasangan Prabowo Gibran ini adalah pada dasarnya kekuatan utamanya itu kan di simbol rekonsiliasi. Iya kan? Karena ada semacam simbol rekonsiliasi ini yang menyebabkan menurut saya secara perlahan-lahan mood publik ini beralih dari pilpres yang menegangkan kepada pilpres yang menggembirakan itu.
Bahkan kalau kita lihat misalnya isu Pak Prabowo yang gemuk dan tua misalnya, begitu ada isu gemoy, gitu ya, mood orang kan jadi terhibur, berubah ya. Jadi ada perubahan mood. Sebenarnya tidak terlalu berhubungan langsung dengan calonnya, tetapi berhubungan dengan pengalaman pilpres sebelumnya. Jadi orang ingin, sudahlah, udah capek kita ini. Ya mungkin dengan Pak gitu ya. Prabowo merubah gestur dari biasa-biasa saja terkesan angker menjadi berjoget-joget, bisa juga jadi katarsis. Ya, jadi udahlah, orang pengen gembira kan. Nah, cuma begini Pak Mek, namanya niat, namanya obsesi, ini harus disertai kerja keras. Nah, ya kan? Itu yang saya mau tanyakan. Tadi kan Ketum baru bicara soal teritori, geografis, lalu demografi tadi, dari soal usia, dan sebagainya. Sekarang kan tidak mungkin hanya persoalan-persoalan atau faktor tersebut saja. Nah, sekarang menurut saya, kalau semua partai-partai di KIM ini bekerja secara sangat maksimal, gitu ya. Dan saya berharap insya Allah mudah-mudahan seperti yang saya katakan waktu kita deklarasi dukungan ke Pak Prabowo, bahwa Partai Gelora bisa menjadi sekutu yang dipercaya dan bisa diandalkan. Itu. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Kerja keras semua partai di KIM dan kekompakan di dalam KIM ini, mudah-mudahan insya Allah itu akan membuahkan hasil. Dan saya berharap insya Allah mudah-mudahan Partai Gelora akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pemenangan ini insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Anies, sahabat Gelora. Tidak terasa 30 menit kita mendengarkan Anies Mata menjawab, dan kita sudah dapat bayangan dari teori-teori pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan. Dari mulai pengumuman, kemudian undian nomor, kemudian pengumuman tim sukses, lalu juga tim yang lain-lainnya tentu, dan kita menuju ke 7 hari kampanye terbuka, lalu sampai dengan seminggu sebelum pencoblosan. Ini menjadi satu waktu yang sangat memang harus diefisienkan, dimaksimalkan, dioptimalkan maksud saya. Bagaimana tim sukses bekerja agar semua obsesi, masing-masing capres itu punya obsesi ingin satu putaran. Baik satu putaran objektif, dia memenangkan pasti cita-citanya. Kendati pun Pak Anies bilang sudah tercatat di Lauh Mahfuz, atau mungkin satu putaran lalu berhenti dia. Satu putaran lalu berhenti, itu memang ya nasi badan. Tapi semuanya kita harus menerima ketetapan takdir. Namanya juga kita usaha, bagaimanapun juga. Mengklaim boleh, tapi ada syarat. Saya katakan tadi, apa? Menang satu putaran itu adalah punya syarat. Kalaupun harus menyerah atau kalah, itu juga punya alasan. Terima kasih atas semuanya, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Dan tetap bahwa Pilpres kali ini dan Pileg menjadi kegembiraan bagi bangsa Indonesia sebagai bukti bahwa Indonesia matang dalam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia.